got so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Pangkep, Angkatan 2022, Prodi Agroindustri, kelas B, kelompok 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah pengawasan dan penjaminan mutu produk agroindustri pada modul ISO, International Organization for Standardization, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sriwati Male, STP, MKes. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 12 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas pada topik ISO 9000 dengan 4 poin materi, yaitu yang pertama, pengenalan ISO 9000, yang kedua, prinsip manajemen mutu ISO 9000, yang ketiga, tujuan dan manfaat dari ISO 9000, dan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan dari ISO 9000. ISO atau TC adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk standar-standar sistem manajemen mutu. ISO atau TC 176 menetapkan siklus peninjauan ulang setiap 5 tahun. Tujuannya untuk menjamin agar standar-standar ISO 9000 tetap up-to-date dan relevan untuk organisasi. Standar ISO 9000 ini juga telah mengalami revisi yang dilakukan pada tahun 1994 dan tahun 2000. ISO 9000 merupakan kumpulan standar untuk sistem manajemen mutu SMM. ISO 9000 dirumuskan oleh TC 176 ISO, yaitu lembaga organisasi internasional di bidang standarisasi. ISO 9000 pertama kali dikeluarkan pada tahun 1987 oleh International Organization for Standardization Technical Commit ISO atau TC 176. ISO 9000 berkaitan dengan dasar-dasar SMM, termasuk 7 prinsip manajemen mutu yang mendasari keluarga standar. ISO 9000 adalah standar internasional untuk sistem mutu yang menspesifikasikan persyaratan-persyaratan dan rekomendasi untuk desain dan penilaian dari suatu sistem manajemen, dengan tujuan menjamin bahwa pemasok menyerahkan atau memproduksi barang atau jasa sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. ISO 9000 Quality Management System Fundamental and Vocabulary mencangkup dasar-dasar sistem manajemen kualitas dan spesifikasi terminologi dari sistem manajemen mutu atau SMM. Seri ISO 9000 didasarkan pada 7 prinsip manajemen mutu atau QMP. Prinsip yang pertama yaitu fokus pada pelanggan. Organisasi bergantung pada pelanggan mereka. Oleh karena itu harus memenuhi kebutuhan pelanggan saat ini dan masa depan, harus memahami persyaratan pelanggan dan berusaha untuk melebihi harapan pelanggan. Prinsip yang kedua yaitu kepemimpinan. Pemimpin menetapkan kesatuan tujuan dan arah organisasi. Mereka harus menciptakan dan memelihara lingkungan internal di mana orang dapat terlibat penuh dalam mencapai tujuan organisasi. Prinsip 3, keterlibatan orang. Orang-orang di semua tingkatan adalah inti dari semua organisasi, dan keterlibatan penuh mereka memungkinkan kemampuan mereka digunakan untuk kepentingan organisasi. Prinsip 4, pendekatan proses. Hasil diinginkan dicapai lebih efisien ketika aktivitas dan sumber daya terkait
dikelola sebagai suatu proses. Prinsip 5. Peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan harus menjadi tujuan permanen organisasi. Prinsip yang keenam yaitu pengambilan keputusan berbasis bukti. Keputusan yang diambil berdasarkan pada analisis data dan informasi. Prinsip yang ketujuh yaitu manajemen hubungan. Sebuah organisasi dan penyedia eksternalnya atau pemasok, kontraktor, penyedia layanan saling bergantung dan hubungan yang saling menguntungkan, meningkatkan kemampuan keduanya untuk menciptakan nilai. Adapun tujuan umum dari penerapan ISO 9000 di perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendorong perusahaan untuk mencapai dan mempertahankan kualitas produk yang dihasilkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, meyakinkan pihak manajemen bahwa perusahaan sudah mencapai mutu yang ditargetkan dan berhasil mempertahankannya. Yang ketiga, mendorong perusahaan untuk meyakinkan konsumen bahwa produk yang dijual telah mencapai standar mutu. Dan tujuan yang terakhir yaitu perusahaan harus memberikan jaminan kualitas dalam konteks kontekstual dengan pihak eksternal. Manfaat bagi perusahaan, ISO 9000 memberikan banyak manfaat bagi perusahaan yang mau menerapkannya. Tak hanya manfaat peningkatan mutu produk, tetapi juga mendapatkan beberapa manfaat, yaitu perusahaan mendapatkan keuntungan kompetitif di pasar sehingga mampu bersaing di level global. Kemudian selanjutnya itu adalah perusahaan dapat mengembangkan dan memperluas bisnis ke pasar internasional dengan mudah karena telah memenuhi standar ISO. Kemudian selanjutnya itu adalah kepuasan pelanggan terhadap produk perusahaan meningkat. Dan yang terakhir itu adalah perusahaan memiliki sistem manajemen yang terdokumentasi dan peningkatan komunikasi. ISO 9000 adalah serangkaian standar internasional yang berkaitan dengan manajemen mutu. Berikut adalah beberapa kelebihan dari implementasi ISO 9000. Kelebihan ISO 9000 yaitu pertama, peningkatan mutu. ISO 9000 membantu organisasi meningkatkan mutu produk dan layanan mereka melalui proses dokumentasi, pemantauan, dan perbaikan berkelanjutan. Kedua yaitu kepercayaan pelanggan. Implementasi ISO 9000 seringkali memberikan kepercayaan kepada pelanggan bahwa organisasi memiliki sistem yang baik untuk mengelola mutu. Ketiga yaitu kepatuhan hukum. Mengikuti ISO 9000 dapat membantu organisasi mematuhi peraturan dan persyaratan hukum yang berlaku. Keempat, efisiensi proses. ISO 9000 mendorong organisasi untuk mengevaluasi dan meningkatkan proses mereka yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kelima yaitu peningkatan manajemen. ISO 9000 mempromosikan pendekatan berbasis resiko dan manajemen berfokus pada fakta yang dapat meningkatkan pengambilan keputusan. Dari implementasi ISO 9000. 1. Biaya implementasi. Implementasi ISO 9000 bisa mahal, terutama untuk organisasi kecil dan menengah, termasuk biaya sertifikasi dan konsultan. Kedua, pemantauan dan audit. Organisasi harus berkomitmen untuk pemantauan berkelanjutan dan audit internal serta eksternal yang dapat mengharuskan sumber daya tambahan. Ketiga, kebutuhan dokumentasi. ISO 9000 memerlukan dokumentasi yang cermat, yang bisa memakai waktu dan sumber daya. Keempat, fokus pada dokumen. Beberapa kritikus berpendapat bahwa ISO 9000 dapat membuat organisasi terlalu fokus pada dokumen daripada pada hasil yang sebenarnya. Berdasarkan pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa ISO 9000 adalah alat yang digunakan untuk meningkatkan mutu produk, layanan, dan proses dalam organisasi, serta dapat membantu mencapai tujuan bisnis dengan lebih baik. Standar ini menekankan pentingnya pemahaman pelanggan, kepemimpinan, keterlibatan karyawan, perbaikan berkelanjutan, dan pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Dengan adanya implementasi ISO 9000, organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional, kepuasan pelanggan, dan kepercayaan mitra bisnis. Sertifikasi ISO 9000 adalah sebuah bukti bahwa organisasi mematuhi standar ini.